Kelompok saya terdiri dari saya Zaki Maulana Yusuf, NIM 19110100009. Perkenalkan, saya Rizka Nur Alfia dengan NIM 191101010. Perkenalkan, nama saya Dina Lina Puspitasari, NIM 19111100020. Perkenalkan, nama saya Sulis Ayuni Tias, NIM 191111010021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajrid. Pengertian tajrid dan tajdid. Istilah tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Tajrid dalam bahasa Indonesia artinya pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler istilah tajdid, meskipun yang dimaksud adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Istilah ini dipopulerkan oleh Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah, melalui bukunya Muhammadiyah untuk Semua. Dikatakan bahwa Muhammadiyah berada di antara tajrid dan tajdid. Dalam ibadah kita, tajdid hanya ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak masalah. Sedang dalam muamalah kita tajdid, yaitu melakukan modernisasi dan pembaruan. Syamsuddin. Lebih lanjut, dikatakan bahwa Islam berkemajuan yang ditunjuk oleh Muhammadiyah adalah Islam yang tidak sekedar muncul dalam nilai ibadah, tetapi menjadi penyeimbang antara pemurnian dan kemajuan. Selanjutnya adalah latar belakang munculnya tajrid dan tajdid. Pada abad 28 di Mesir Barat atau Prancis secara serentak mengagetkan, sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada perbedaan antara Barat yang maju dan dunia Muslim yang terbelakang. Dan ini merupakan ancaman bagi umat Islam. Hal ini menandai adanya kontak politik intelektual dengan Barat. Secara politis atau secara intelektual, umat Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat dianggap telah maju atau modern. Kemunduran tersebut disebabkan oleh kekeliruan dan kesalahan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Makna gerakan keagamaan dan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih suka mewujudkan ide-ide dan pokok-pokok pikirannya melalui tindakan nyata dan gerakan. Pada awal perjalanannya, Muhammadiyah sangat miskin dengan rumusan formal mengenai apa yang menjadi ide dan pokok-pokok pikiran yang ingin diperjuangkan dan diwujudkan. Rumusan formalnya hanya dijumpai dalam anggaran dasar atau status Muhammadiyah. Selanjutnya, model-model tajrid dan tajdid. Ada beberapa hal yang menjadi ciri karakteristik Muhammadiyah. Yang pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, sehingga hasilnya dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh orang Islam, bangsa Indonesia, dan dunia. Tajdid Muhammadiyah ditunjukkan kepada komunitas Muhammadiyah bersifat terbuka. Maka dari hal tersebut adalah bahwa Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan sekitar. Dari sekian amal usaha, rumah sakit misalnya dapat dimasuki dan dimanfaatkan siapapun. Sekolah sampai kampus boleh dimasuki dan dimanfaatkan siapa saja. Dengan demikian, tajdid dalam bidang muamalah berbasis pada upaya dinamisasi, elaborasi berbasis perubahan menuju pencapaian prestasi yang berkualitas. Yang kedua, sementara itu tajdid dalam bidang akidah dan ibadah mahdah bukan dalam makna diamisasi, tetapi tajdid wajah tajrid, yaitu pemurnian ajaran atau purifikasi. Artinya untuk masalah akidah dan ibadah mahdah hanya dapat mencukupkan diri pada apa yang dapat dirujuk dalam Al-Quran dan hadis yang dikerjakan dan disikapi oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian,
manusia memiliki kesempatan untuk melakukan pengayaan makna dan pengalaman hakikat dari fungsi agama Islam itu sendiri di tengah kehidupan. Untuk mengaktualisasi tajdid yang bersifat pemurnian dan pengembangan Muhammadiyah, melengkapi diri dengan mengembangkan pendekatan pemahaman Islam yang dikenal dengan Bayani, Burhani, dan Irfani, sebagaimana hasilnya Musyawarah Tajrid tahun 2000 di Jakarta oleh Musyawarah Nasional dan Muktamar Muhammadiyah. Yang ketiga, selain itu, tajrid dalam pandangan Muhammadiyah merupakan satu bentuk pelaksanaan ajaran Islam setelah meninggalnya Nabi. Artinya, keleluasaan dalam tubuh Muhammadiyah adalah bentuk dari aplikasi Islam sebagai filtrasi pencampuran ilmu Islam dengan varian lainnya. Munculnya gerakan tajdid menjadi jawaban terhadap kemunduran yang dialami atau tantangan terhadap kemajuan oleh kaum muslimin. Tajdid untuk didasarkan pada landasan teologis yang menyebutkan perlunya setiap 100 tahun. Model gerakan keagamaan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan hadis melalui gerakan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah mahdah. Yang kedua, melakukan gerakan dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan. Yang ketiga, menghargai hak asasi manusia dan berwawasan kemajmukan. Yang keempat, mengkaji kembali model dan semangat yang dilakukan oleh generasi awal Muhammadiyah. Tiga hal yang membedakan gerakan sosial dari bentuk perilaku kolektif lainnya. Deliberate. Gerakan sosial itu direncanakan dengan penuh pertimbangan dan perencanaan. Organis, yaitu gerakan sosial itu terorganisir, sedangkan kebanyakan perilaku kolektif tidak terorganisasi, baik pemimpin, pengikut, maupun pro-pergerakannya. Enduring atau abadi. Keadaan gerakan sosial itu berjangka waktu yang panjang hingga beberapa dekade. Gerakan Tajdid Muhammadiyah pada 100 tahun pertama dan kedua. Tajdid merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti. Ia akan semakin tumbuh dan berkembang seiring dengan kehidupan dan perkembangan manusia saat ini. Di dalam pemikiran agama, tajdid dimaknai sebagai solusi untuk mendefinisikan makna di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Dahlan pada mulanya bersifat lokal, tujuannya terbatas pada penyebaran agama di kalangan penduduk Yogyakarta. Berkat kepribadian Dahlan memimpin organisasinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.